Pada tahun 1933, Nona Grit van Ein, misionaris pertama GPPIK asal Belanda, tiba di Perigi, Kecamatan Banyuke-Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dia hanya 3 tahun melayani, lalu meninggal dan dimakamkan di Perigi. Di batu nisan kuburannya terukir tulisan bahasa Belanda. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia adalah Grit van Ein. Lahir 16 Juni tahun 1906 di Amersfoort, Belanda, telah pergi kepada rajanya. Yesus Kristus pada tanggal 2 Mei tahun 1935, dia meninggal sebagai prajurit di tempat tugasnya. Salah satu sudut pandang misi berdasarkan Markus pasal 4 ayat 1-20 dan ayat 26-29. Sebuah perenungan dalam rangka Hari Bulan Misi GPPIK ke-93 tanggal 2 Mei 2026. Berdasarkan dua perikop firman Tuhan ini, Yesus Kristus mengajarkan bahwa misi adalah proses menabur benih Injil Kerajaan Allah sejak awal, bukan sekedar memetik hasil di akhir. Misi lebih banyak digambarkan oleh Yesus bukan seperti ladang yang sudah siap dituai, melainkan seperti membuka lahan baru yang luas untuk ditabur benih, yang menuntut kesabaran, pengorbanan, dan kesiapan membayar harga. Banyak orang ingin langsung melihat hasil akhir dari sebuah misi tanpa melalui proses panjang. Padahal misi sejati selalu dimulai dari awal atau menabur benih terlebih dahulu. Selain itu, misi tidak boleh memilih-milih tanah. Dalam Markus pasal 4 ayat 1-20, Yesus menegaskan benih ditabur di sebuah jenis tanah. Ada tanah pinggir jalan, berbatu-batu, berduri, dan tanah baik, sehingga tidak boleh menghindari tanah yang sulit. Kecenderungan hanya memilih tanah baik muncul dari pola pikir instan. Padahal sekalipun menabur di tanah baik, menurut Markus pasal 4 ayat 26-29, tetap ada proses panjang. Benih ditabur, tumbuh tanpa terlihat, berkembang bertahap hingga matang, lalu baru dituai. Ini menegaskan bahwa tidak ada misi dari Yesus kepada kita yang instan. Terakhir, misi tidak bisa dapat dilakukan sendirian, seperti penjual sate yang mengerjakan semuanya sendiri. Misi melibatkan banyak peran, ada pribadi, tim atau jejaring, Allah melalui Roh Kudus, serta kuasa Injil itu sendiri. Roma 1 ayat 16 ayat 17. Dalam batas tertentu, misi bisa dimulai secara pribadi, tetapi secara luas dan utuh harus dikerjakan bersama, saling melengkapi dalam satu kesatuan proses. Seperti 1 kilogram minyak goreng dari buah sawit sampai di tangan kita adalah hasil dari keterlibatan peran ratusan bahkan ribuan orang. Demikianlah misi Allah, berjalan, terhubung, bertahap, dan dikerjakan bersama. Inilah yang dilakukan oleh Nona Grit van Ein, seorang gadis dari Belanda yang pada tahun 1933 menjadi perintis Injil pertama Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus di Kalimantan Barat. Ia datang dengan kapal laut, turun di pelabuhan Sentete, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menembus jalan setapak, hutan rimba, gunung, dan lembah sejauh lebih dari 200 km hingga tiba di Perigi Semade, Kampet, dan sekitarnya. Dia berusaha menaburkan Injil Kerajaan Allah kepada berbagai kondisi hati manusia, seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berduri, dan tanah yang baik. Ia tidak berfokus pada berapa lama hidupnya akan dipakai dalam misi, melainkan berusaha setia dan maksimal mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia menyadari bahwa misi Allah melibatkan banyak peran yang saling berkesinambungan, seperti perlombaan lari estafet. Ia memulai pelayanan pada tahun 1933 dan mengakhiri hidup di ladang pelayanannya dengan setia. Pada 2 Mei 1935, dia dikuburkan di Perigi Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hingga kini, hari wafatnya diperingati oleh Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus sebagai bulan misi, dan tahun 2026 ini diperingati sebagai bulan misi GPPIK yang ke-93. Video ini ditutup dengan kesaksian yang menginspirasi dan memotivasi. Pada tahun 1989, saya Nikolani ditempatkan untuk praktik lapangan di GPPIK Antioquia Kampet dari Sekolah Alkitab Berea atau SAB yang kini dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teologi Berea Pontianak atau STT Berea Pontianak. Selama sekitar 10 bulan di Kampet, ada seorang dukun tersohor bernama Pak Maen. Ia dikenal memiliki dan mengajarkan berbagai ilmu gaib seperti kebal, bisa terbang, dan perang menggunakan api.
Ia berpegang pada kepercayaan animisme, tidak pernah ke gereja, dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun menjelang 1 minggu sebelum masa praktik saya berakhir, suatu pagi buta, Pak Maen datang dan mengetuk pintu rumah saya. Setelah saya persilahkan masuk, saya bertanya, apakah ada yang ingin dibicarakan atau yang bisa saya bantu? Ia langsung berkata bahwa ia ingin hatinya menjadi putih. Saya tidak mengerti maksudnya, lalu memintanya menjelaskan. Ia kemudian menceritakan bahwa pada tahun 1934, saat ia masih sangat kecil, Grit van Een datang ke kampung mereka di Adong Kampet yang masih dikelilingi hutan. Pada satu malam di bawah terang lampu patromak, Nona Grit van Een menjelaskan tentang gambaran hidup manusia melalui 2 gambar. Pertama, gambar hati manusia yang hitam sebagai lambang hidup orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan mati masuk neraka, tempat penderitaan yang kekal. Kedua, gambar hati manusia yang putih sebagai lambang hidup orang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya Yesus mati akan masuk ke surga, tempat kebahagiaan kekal. Karena ayahnya pada waktu itu seorang dukun besar, ia dilarang mendekat sehingga hanya mengintip dari balik pepohonan. Namun ia tetap mendengar dengan jelas penjelasan dari Nona Grit. Sejak saat itu, termasuk setelah Nona Grit meninggal, dan kemudian ia mewarisi semua ilmu gaib dari ayahnya dan menjadi seorang dukun. Pesan itu tidak pernah hilang. Selama 55 tahun, siang dan malam, ia terus mengingat akan 2 gambaran tersebut. Hingga akhirnya ia datang ke tempat saya dengan kerinduan untuk percaya kepada Yesus dan mengalami perubahan hidup. Singkat cerita, saya membimbingnya dalam pertobatan dan ia meninggalkan semua praktik hidup lamanya. Ia kemudian menjalani sisa hidupnya dalam iman kepada Yesus. Dan sudah lama ia telah meninggal. Tetapi kita percaya ia telah menerima keselamatan sebagaimana yang pernah didengar sejak kecil dari Nona Grit van Een. Kisah ini menunjukkan bahwa benih Injil yang ditaburkan dengan setia tidak pernah sia-sia, sekalipun hasilnya baru terlihat setelah pemberita Injilnya sendiri sudah lebih dari 50 tahun meninggal. Aplikasi singkat. Dalam bulan misi, Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus yang ke-93 ini berharap GPPIK bangkit memberitakan Injil sesuai dengan namanya. GPPIK tidak lagi hanya membahas misi dalam seminar berupa riset dan teori teologi saja, tetapi sangat perlu dilakukan ialah aksi nyata turun ke lapangan menabur benih Injil di ladang STA. Mengikuti prinsip firman Tuhan dan teladan dari Nona Grit van Een, kita belajar untuk berani dan setia menabur Injil di semua kondisi, tidak memilih-milih ladang, dan bersedia menjalani proses dengan sabar. Meskipun hasil belum terlihat atau kita mati tanpa menuai apa yang telah kita tabur, kita tetap percaya bahwa setiap benih Injil yang ditaburkan akan bertumbuh pada waktunya oleh pekerjaan Allah, sehingga mendorong kita untuk terus melangkah dengan iman, dengan setia, dan tidak menyerah melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam misi Allah. Amin. Selamat bulan misi GPPIK yang ke-93 dengan pesan bangkitlah GPPIK melakukan misi kepada STA. 2 Mei 2026.